Baik, para anandaku sekalian, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan tentang penyusunan program tahunan setelah kita menganalisis kalender pendidikan. Nah, pada tampilan yang anandaku sekalian saat ini lihat, bahwa ini masih lanjutan dari file yang Ibu analisis sebelumnya. Nah, mungkin anandaku sekalian masih ingat dengan kalender pendidikan ini. Ini yang sebelumnya telah pernah kita analisis sehingga diperoleh untuk data yang sebelumnya kita tampilkan. Baik, supaya lebih agak jelas ini ya maksudnya Ibu. Jadi data tampilan di sini dengan tampilan Kaldikana di sini sama saja karena berasal dari file yang sama. Nah, kita akan berusaha dulu untuk menyusun, bagaimana menyusun prota untuk khusus semester 1. Sekalipun nanti untuk protanya itu selalu mutlak terdiri atas data semester 1 dengan data semester 2. Nah, namun seperti pada contoh analisis kalender pendidikan, Ibu hanya cukup mencontohkan 1 semester saja. Nanti di semester genapnya Ananda mencoba latihan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah Ibu contohkan pada semester pertama. Nah, baik, adapun data yang perlu Ibu, refresh kembali bukan refresh kembali ya, refresh atau review, apa yang telah kita bahas sebelumnya bahwa perhitungan, jumlah pekan efektif di semester pertama berdasarkan Kaldik yang akan kita gunakan di Prota. Jadi Kaldik ini yang Ibu maksud ya, jadi sama persis yang ada di sini. Itu kita peroleh bahwa di semester 1 kita memperoleh sebanyak kita ubah dulu warnanya biar agak berbeda. Ini kita peroleh sebanyak 18 pekan. Nah, ini data ini yang kita perlu ambil. Ini untuk semester 1. Jadi kita ingat 18 pekan sehingga ketika kita mencari jumlah jam pembelajaran, kita kalikan 18 dengan kali 3 jam pembelajaran per pekan. Jadi ini adalah jumlah jam pelajaran fisika. Jadi ini untuk fisika per pekan ini sebanyak 13 jam. Karena ada 18 minggu dikali 3 jam, makanya diperoleh 54 jam. Nah, jadi data yang kita pegang saat ini, karena ini Kaldinka sudah kita analisis, kita mengetahui data awal, tapi nanti ini datanya jangan dicoret-coret ya, ini hanya mempermudah saja. Jadi data awal yang kita peroleh, jadi Ibu tanda dulu, jadi data awal ini dicatat di kertas lain juga ya, bahwa yang kita miliki itu adalah 54 jam pembelajaran untuk semester 1. Nah, untuk semester 2 tergantung berapa jumlah pekan yang kalian rumuskan. Jadi kalau Ibu contohkan sebelumnya itu adalah 14. Nah, kalau memang lebih dari itu boleh, tergantung nanti dikoordinasikan ke Ibu. Kalau memang cocok cara hitungnya, insya Allah Ibu benarkan ya. Ibu, yang penting Ibu sudah contohkan untuk semester pertama. Nah, kita mulai dulu nih untuk penyusunan prota khusus untuk semester pertama, yaitu kita menandai data ini, yaitu sebanyak 54 jam pembelajaran. Nah, coba kita lihat, kita mulai masuk di program tahunan. Jadi salah satu identitas, sebenarnya banyak bentuknya, nanti anandaku sekalian bisa googling ya, bagaimana format prota itu sebenarnya tidak kaku. Intinya di dalamnya yang harus ada minimal ini, ada identitas sekolah ya, karena masing-masing sekolah itu berbeda ketentuannya. Jadi minimal ada judul lah dulu. Apakah itu apa sih namanya? Kaldika, Prosemka atau Protaka. Nah, ya minimal ada judul lah supaya kita tahu oh ini adalah arsip program tahunan ya. Kemudian diikuti dengan identitas sekolah, ada nama sekolah, ada kelas, semester, dan mata pelajaran apa. Nah, nanti di format tabel di dalamnya itu Anandaku sekalian akan diminta untuk memberikan nomor kompetensi dasar. Nah, sebenarnya nomornya di sini boleh di sini juga boleh ada juga format yang di sini itu adalah semester. Tergantung apa. Tapi kalau misalnya nomor ya boleh nomor 1. Nanti KD-nya ini ditulis di sini 3.1 ya. Jadi kalau bisa antara kompetensi dasar, rumusan kompetensi dasar dengan kode kompetensi dasarnya nggak usah dipisah. Ditulis saja seperti ini. Ini coba Ibu perbaiki. Jadi untuk yang KD bisa ditulis seperti ini. 3.1 apa bunyinya?
Nah, ini yang dilengkapi di sini, di bagian kompetensi dasar. Nah, untuk mengisi apa saja yang ada di semester 1, nah Anandaku sekalian boleh kembali masuk ke Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, tadi kan kita sudah ketahui ya, bahwa jumlah KD-nya itu sebanyak 11. Nah, ini 11 KD inilah untuk 1 tahun pelajaran. Nah, kalau misalnya kita mau membagi, bisa jadi ya, mungkin kalau, Ibu sebagai, perencananya di semester 1, kan ini 11 berarti misalnya kita ubah 6 KD. Tapi dilihat juga ya KD-nya, karena kadang ada 2 KD itu yang sebenarnya dia dalam satu bab. Jadi tergantung juga sih bunyi babnya. Ada yang bisa dipisah, ada yang bisa tidak. Dan semester ini, semester 1 boleh terdiri atas 6 KD, semester 2-nya boleh terdiri atas 5 KD. Tapi sekali lagi diperhatikan ini ya, rumusan KD-nya. Jadi karena ada KD, memang 2 KD itu berada dalam satu bab, ya kalau bisa jangan dipisahkan. Misalnya, coba kita lihat dulu deh, apakah ada yang memungkinkan untuk dilintas. Nah, tadi kan Ibu bilang ya, kalau untuk semester 1 6 KD, semester 2 5 KD. Kenapa Ibu lebih sarankan di semester 1 itu lebih padat? Karena, ini untuk menjaga-jaga, jangan sampai kita terlalu sedikit membawakan materi di semester pertama. Nah, akhirnya di semester 2 kita keteteran memberikan materi. Jadi sebaiknya dipadatkan di awal, nanti di belakang, ini, agak-agak berkurang materinya. Nah, coba kita lihat dulu sampai di KD 6. KD 3.6 ini masih gerak melingkar. Nah, oke. Jadi kalau misalnya KD-nya seperti ini, nah berarti sampai sini ini batas adalah semester 1. Nah, mulai di 37 itu masuk di semester 2 sampai 3.11. Jadi kalau misalnya antara 3.36 dan 3.37 karena bisa dipisah ini materinya, satunya gerak melingkar, satunya tentang gaya, hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus. Nah, insya Allah bisa nih, bisalah dipisah. Sekalipun sama-sama gerak ya, tapi minimal kasusnya tidak terlalu ini. Nah, baik, kita sepakati dulu ya. 5, 6 KD dengan 6 KD dengan 5 KD. 6 KD di semester pertama, 5 KD di semester kedua. Nah, kita masuk. Nah, jadi setelah Anandaku sekalian sudah membagi dengan baik, tiba saatnya semua rumusan KD di Permendikbud ini, jadi ini jangan diambil cuma 3.1 ya, karena kan kita tahu ada 2 kompetensi inti yang ditekankan untuk mata pelajaran fisika, yaitu KI 3 dengan KI 4, yaitu sisi kognitif dengan sisi psikomotorik atau keterampilan. Jadi ini selalu di-copy dua-duanya, jadi jangan cuma ini yang di-copy. Nah, coba kita lihat apakah tepat ini yang pekerjaannya. Nah, ini dia, ini yang kurang tepat ya. Jadi kompetensi dasarnya itu harusnya 3.1 ini diikuti dengan 4.1. Sama pun ini 3.2 diikuti dengan 4.2. Ya. Jadi jangan hanya KI 3-nya, tapi KI 4-nya juga include. Jadi nanti 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, dan selanjutnya. Nanti bisa ditanyakan kalau belum kurang paham. Nah, jadi isi kompetensi dasar ini di-copy dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018.